Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sahabat iman rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pastikan selalu ada rasa syukur di hati kita kepada pemilik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan kebaikan. Salatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, termasuk kita semua insyaallah, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita sampai pada babun fil muhafadzati 'alas sunnah, bab yang menjelaskan tentang menjaga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, hadis yang ke-9. Anhu, dari kembali ke yang atas, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW amara bilaqil asabi'i, beliau memerintahkan untuk menjilat jari-jari, wasahfati, dan piring, waqala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna, sesungguhnya kalian tidak mengetahui, fi ayyihal barakah, di manakah barokah itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat masih tetap dari Jabir bin Abdillah, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika jatuh satu suapan dari salah seorang di antara kalian, falyakhudha, maka hendaklah dia mengambilnya, falyumit maka nabiha min adza, maka hendaklah dia membersihkan apa yang ada darinya dari kotoran, waliyakulha, dan hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia membiarkannya untuk syaitan, wala yumsih yadahu bil mindili, dan janganlah dia membersihkan tangannya dengan sapu tangan, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilat jari-jarinya, fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihil barakah, di makanan yang mana barokahnya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat menurutnya juga, inna syaitana yahduru ahadakum, sesungguhnya syaitan itu hadir mendatangi salah seorang di antara kalian, inda kulli syai'in min sya'nihi, di setiap keadaannya, hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai dia hadir juga ketika makanannya, di sisi makanannya. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, maka jika jatuh dari salah seorang di antara kalian satu suap makanan, falyumit maka nabiha min adza, maka hendaklah dia membersihkan dari makanan itu kotoran, falyakulha, maka hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, dan janganlah dia meninggalkannya, membiarkannya untuk syaitan. Sahabat iman rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita semua tentang salah satu sunnah yang mungkin saat ini sudah banyak ditinggalkan, yaitu menjilat jari-jari, membersihkan tempat makanan sehingga tidak tersisa. Dan ini agak
banyak ditinggalkan. Kita perhatikan di warung-warung, di restoran-restoran, bahkan di rumah kita sendiri, terutama ketika ada perhelatan perkawinan atau khitan atau perayaan apapun yang di situ ada makan-makan, maka seringkali makanan-makanan ini terbuang percuma, bahkan memang sengaja ditinggalkan. Bahkan ada seolah-olah kesan bahwa orang yang menghabiskan makanannya itu adalah orang yang seolah-olah kelaparan. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau sampai menjilat jari-jari beliau ketika beliau makan. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku iman seiman dimanapun Anda berada, maka Rasulullah berpesan, hendaklah dijilat jari-jari itu. Bahkan piring-piring itu juga dibersihkan. Kenapa? La tadruna fi ayyihal barokah. Kalian tidak tahu di mana barokah itu. Dengan kata lain, bisa jadi makanan yang tidak dimakan itu disitulah barokah. Bisa jadi makanan yang melekat di jari-jari kita ini, ketika kita selesai makan, disitulah barokah itu. Pertanyaannya, apa sih barokah itu? Barokah itu kalau di kalangan pondok pesantren biasa disebut jalbul khair, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ada juga yang menyatakan, Ar-Raghib As-Sijistani misalnya menyatakan barokah itu adalah subutul khair, tetapnya khair. Ada lagi yang menyatakan bahwa barokah ini as-subut al-luzum al-istiqrar fil khair, adalah tetapnya kebaikan, pastinya kebaikan, dan kekalnya kebaikan di setiap sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka barokah ini tidak seperti yang kita anggap. Bahkan ada yang menyebut al khair di situ subutul khair al ilahi, yaitu tetapnya kebaikan ilahi. Jadi bukan kebaikan menurut kita manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka belum tentu makanan yang enak lebih barokah daripada makanan yang tidak enak. Belum tentu makanan yang banyak lebih barokah dari makanan yang sedikit. Bahkan secara lebih luas, belum tentu kesehatan lebih barokah daripada sakit. Belum tentu kekayaan lebih barokah daripada kemiskinan. Belum tentu kedudukan lebih barokah daripada tidak memiliki kedudukan, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti tanah misalnya, kita tahu Mekah ini adalah tanah yang barokah. Tapi dari sisi kesuburannya kita tahu juga bahwa lebih subur tanah Jawa misalnya daripada tanah Mekah. Jadi bukan soal suburnya. Jadi barokah ini subutul khairi al ilahi, tetapnya kebaikan ilahiyah fi syai', di dalam sesuatu. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka kembali kepada soal makanan, maka mari kita jalankan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita, khususnya ketika kita makan, khususnya lagi ketika kita membersihkan makanan-makanan. Jangan kita biasakan meninggalkan makanan-makanan itu. Bahkan di hadis yang lain yang kita juga bacakan tadi, setan juga hadir di makanan-makanan kita. Kalau kita tinggalkan, maka berarti kita tinggalkan untuk setan. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka sekali lagi kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada ikhwani fillah rahimakumullah sekalian, saudara-saudara dalam seiman sekalian, dalam soal makanan pun ada pahala, ada ibadah. Kita makan ini ibadah. Dengan niat kita menguatkan fisik kita untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah SWT. Ibadah bukan hanya sholat,
baca Quran, mengaji, puasa. Tapi seluruh kehidupan kita ini kalau kita niatkan dan kita ikuti tata cara Rasulullah SAW di dalamnya, maka itulah ibadah. Iwan fillah rahmatullah, semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadana al-majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.